Bapak, Ya, Angelic kayak agak sedikit telat deh, Pak. Angelic. Ya, karena Angelic. dia makan obat, Pak. Habis makan obat. Terus selang waktu beberapa menit gitu, baru dia boleh makan. Jadi kayak dia masih agak ini deh, Pak. Tadi dia ngomong ke saya sih, Pak. Oh ya. Di ruang Zoom ini Angelic sendiri ada nggak? Ada, Pak. Ada ya. Brandon, Lauren, Matthew, Felix, Ricky, silakan status kameranya. Baik, jangan berikan kepada saya kening kamu. Oke. Terlebih dahulu isilah Google Form kita. Daftar hadir kita isi dulu. Matthew, mana Matthew? Matthew, adakah? Jangan sampai terlupa ya, Google Form ya. Jumlah kita, partisipan ada 36 ya. Siswa ada 35 dan satu saya, 36. Berarti jumlah kita komplit. Baik. Kita akan mulai. Kita akan mulai pembelajaran kita. Iya, sebentar dulu saya. Oke, Thomas, di manakah? Selamat pagi, Pak Yus. Ya, selamat pagi, Bu Afi. Bu Afi sudah berada di tengah-tengah kita. Siap. Silakan siapkan. Beri salam. Selamat Pagi, Bu. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Tadi saya sudah mengingatkan untuk mengisi Google Form ya di Google Classroom. Baik. Kita awali dengan perenungan singkat melalui sebuah lagu ya. Saya akan men-share sebuah lagu untuk kita bersama-sama bermeditasi melalui lagu. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun senang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain hingga
sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Baik, kita awali dengan doa pembuka. Mohon bantuan Dilan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kau telah membimbing kami sampai ke pelajaran agama ini. Tuhan, jika sebentar lagi kami mau belajar pelajaran agama, Kau berkati kami agar kami dapat mengerti materinya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya share dulu. Oke. Nah, hari ini anak-anak kita akan membahas satu topik yang berjudul keadilan dan perdamaian. Ya, keadilan dan perdamaian. Di waktu pembelajaran yang lalu kita sudah membahas Alkitab sebagai pedoman di dalam keluarga. Di sana kita membahas tentang betapa Tuhan mengasihi kita sebagai keluarga. Dan keluarga-keluarga harus menjadikan Alkitab mereka, kitab suci mereka menjadi pedoman dalam membangun sebuah rumah tangga. Kalau saya seringkali mengibaratkan membangun rumah tangga itu seperti kalau kita disuruh membeli telur dalam kantung kresek, lalu kita sambil naik sepeda, ya, naik sepeda, lalu di jalan komplek kita ada beberapa jalan yang bentuknya undakan ya, supaya mobil bisa pelan gitu. Nah, itu kan sangat riskan ya membawa telur dalam kantong kresek dengan naik sepeda. Ya, bisa saja beradu lalu retak. Nah, itulah menjaga keutuhan sebuah keluarga. Nah, sekarang dari Alkitab sebagai pedoman, lalu kita dibahas tentang keadilan dan perdamaian. Nah, kira-kira nih, kalau ngelihat topiknya aja udah kayak gitu ya, dari Alkitab pedoman, lalu kita masuk keadilan dan perdamaian. Rio bisa ngelihat nggak, ada keterhubungannya nggak? Keadilan dan perdamaian, Pak. Iya. Dikaitkan dengan topik kita yang kemarin, Alkitab sebagai pedoman. Ini hanya mengira-ngira saja dulu ya, sebelum saya masuk ke sini ya. Oh, jadi kayak kalau nggak ada keadilan tuh nggak ada perdamaian. Karena kalau mau damai pasti semua harus ada keadilan gitu ya, Pak? Ya, nggak apa-apa. Namanya juga sedang berkomentar ya. Ini bukan masalah benar atau salah. Terima kasih untuk komentarnya. Nah, sekarang. Marcelo, apa yang kamu lihat keterhubungan habis kita bahas Alkitab sebagai pedoman, lalu masuk ke sini. Kira-kira kamu berimajinasinya keterkaitannya gimana nih? Alkitab itu sebagai bimbingan mungkin gimana cara membuat keluarga yang ideal. Itu aja? Iya. Oke. Terima kasih, Marcelo. Ya, jadi ketika kita membahas Alkitab pedoman, kita menyadari bahwa Alkitab memang menjadi basic utama dalam kehidupan keluarga. Nah, sekarang ini aras prakteknya nih, kira-kira ya. Ini aras prakteknya nih, bicara tentang keadilan dan perdamaian. Nah, ini kita sedang mau masuk ke dalam bagaimana mempraktekannya setelah kita percaya bahwa Alkitab itu pedoman. Nah, dalam prakteknya seperti apa, gitu ya. Nah, itu makanya perlu saya tegaskan di sini. Nah, ini kompetensi dasar kita ya. Menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan.
Ya tentu dalam kehidupan keluarga ya kalau kamu ya, karena kamu sebagai seorang anak ya. Tetapi suatu ketika nanti akan menuju ke sana juga ya, nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga. Mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, lalu membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Nah, ini nanti akan ada penjelasannya sedikit tentang tugas kelompok ya. Nah, jadi nilai-nilai Kristiani dan dalam keluarga. Nah, karena topik kita keadilan dan perdamaian, maka kita akan bicara seputar ini. Ya, yaitu nilai keadilan dan perdamaian. Nah, tujuan pembelajaran kita menganalisis nilai-nilai Kristiani yang menjadi dasar keluarga Kristen berdasarkan Kolose 3 dan Efesus 6. Menganalisis masalah keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Nah, di sini ada contoh kasus, nanti akan kita sama-sama geluti bersama, serta menentukan cara pemecahannya secara perspektif Kristiani. Nah, itu dalam 60 menit ke depan kita akan coba menjawab kebutuhan tujuan kita itu ya. Nah, cakupan materi kita berputar di apa yang seringkali menyebabkan konflik keluarga, bagaimana solusinya, lalu kita coba menggeluti Efesus 5 dan 6, lalu kita merefleksikan Efesus 5 dan 6 dalam keseluruhan cakupan materi kita. Baik. Saya awali dengan contoh kasus. Di dalam Google Classroom, saya sudah mengirimkan data awal, ya di beberapa hari yang lalu, data awal, yaitu kasus-kasus konflik di tengah kehidupan keluarga. Satu, ya dalam bentuk Word dan sebuah link YouTube, satu contoh kasus yang sedang hangat ya di tahun-tahun ini, bahkan di beberapa bulan belakangan ini. Ya, saya harap sih sebenarnya itu sudah dilihat dan sudah dibaca ya contoh kasus itu ya. Tapi saya cek dulu lah sebentar. Stefani sudah melihat contoh kasusnya di dalam Google Classroom? Ya, tapi belum semua. Oke. Marvela, sudah kamu lihat? Baru baca sebagian yang sinar emas itu. Oke. Lalu Marco, bagaimana data yang saya berikan? Baru lihat sampai mana? Baru udah semua? Baru setengah, Pak. Oke. Setidaknya sudah ada gambaran sedikit ya. Nah begini. Data yang saya sampaikan itu baru sedikit banget. Itu sebenarnya hanya untuk memicu keinginan tahu kita untuk menggali lebih dalam lagi ya. Jadi tugas kelompok, nanti saya akan membaginya dalam kelompok ya. Kita diskusi singkat saja sekitar 10 menit. Ya, kelompoknya biar mesin ini aja yang mencari ya. Biar Zoom sendiri yang cari. Nah, kelompoknya otomatis biar lebih cepat ya. Tolong dipotret dulu bagian ini. Karena ini yang akan mau kita diskusikan ya. Kasusnya, di dalam kasus itu, tentu dari Google Classroom yang saya kirimkan ya. Nanti kamu cari lagi materi-materi yang lain yang membantu untuk memperkembangkan masalah itu ya. Akar masalahnya dicari dalam konsep 5W1H. What, who, why, when, where, dan how. Ya, akar masalahnya. Lalu berikan solusi kelompok. Solusi kelompok itu solusi saat ini, pada saat peristiwa itu terjadi, dan solusi sebelum terjadi, atau solusi supaya tidak terjadi gitu. Ya. Supaya nggak terjadi konflik seperti itu, apa yang harus dilakukan keluarga sekarang. Lalu coba kaitkan Efesus 5 dan 6 ini, Efesus 5 dan 6 ini, dalam hubungannya dengan kasus yang sedang kita geluti bersama itu. Apa keterhubungan ayat ini untuk kasus ini? Ya, kasus konflik ini. Apa manfaat ayat ini dalam hal menggarami persoalan ini? Itu ya. Ini udah dipotret kan? Saya minta dipotret dulu sebentar. Oke. Sekarang kita masuk dalam
dalam kelompok ya. Mohon maaf, sepertinya saya sudah melihat ada kelompok di sini. Tadi barusan kelompok apa ya diskusinya ini? Saya pakai aja ya kelompok yang sama ini ya. Oke, silakan dijawab tanggapannya. Saya akan buka open all room. Buat Dilan, Euclid, Marcelo, Kathleen, silakan masuk ke dalam kelompok Euclid. Nggak ngeh kali ya mereka. Bisa bengong. Ntar dulu ya, aku kunjungan dulu ke... Ya, boleh silakan. Masukin saya ke salah satu kelompok aja, Pak. Oh, boleh. Oke, ntar dulu. Saya gabung sebentar di sini. Silakan menambahkan informasi yang lain yang nggak ada. Lalu coba diperdalam kenapa konflik itu bisa terjadi ya dengan konsep 5W1H. Sampai di sini ada kesulitan nggak? Belum, Mbak. Belum ya, tapi udah tahu ya apa yang mau dilakukan ya? Yang 5W1H itu kan, Mbak? Iya, jadi masalah pokoknya sebenarnya ada di Sinarmasnya itu. Ya. Saya menyertakan beberapa persoalan konflik keluarga itu hanya pembanding tuh. Kan di bawah tuh ada tuh kelompoknya Gucci, ya kan, keluarga Gucci, keluarga yang lain-lain. Oke, saya akan ke ruang lain dulu.
Ada aja di internet. Kan udah dikasih di Google Classroom. Udah dikasih. Udah. Dan gue baca dulu nih. Baik, kelompok ini apakah ada masalah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Arahnya udah tahu ya apa yang mau dilakukan ya? Buat nyari 5W1H-nya kan, Pak? Iya, tapi nggak usah sekaku begitu banget. Yang penting kan itu membantu kita untuk mengetahui akar masalah kan 5W1H itu. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, yang ada di grup ini, apa ada hal yang ingin ditanyakan? Pak, Ya. kita tuh bahas kasus Sinarmas atau kita cari kasus baru, Pak? Kita sentralnya Sinarmas. Kasus yang lain itu hanya sebagai pelengkap bahwa ternyata tuh konflik keluarga itu seputaran itu. Berarti kita cari 5W1 hanya Sinarmas ya, Pak? Iya. Oke, siap. Makasih, Pak. Ya. Kasih, Pak. Sekalian sama solusi-solusinya ya. Nalin. Saya posnya yang di itu, Bu, yang di persis gerbang Semak 1. Gerbang Semak 1. Sebelum pintu Sama kantin. siapa yang bagi ya? Lupa. Ya, kelompok ini, apa ada sesuatu yang mau ditanya? Kasusnya sama semua ya Pak, Sinarmas. Ya, kasus sentralnya Sinarmas. Saya sertakan ada kasus yang lain di bawah Sinarmas itu, kan ada kasusnya Guci dan sebagainya, itu hanya membandingkan. Rata-rata kalau konflik keluarga itu seputaran apa sih, gitu. Oh, oke Pak. Ya. Sekalian sama solusinya ya. Baik, kelompok ini apakah ada sesuatu yang mau ditanyakan? Nggak ada, udah jelas ya. Jadi sentral pokok kita adalah kasusnya Sinarmas. Kalau kasus yang lain itu hanya menjadi pembanding saja. Pembanding rata-rata konflik keluarga itu sama nggak sih seputar-seputar itu gitu.
How itu how gimana? Kalau how-nya kita kasih bagaimana cara penyelesaiannya, boleh nggak ya? Pak, kalau di solusinya kita masukin di how, boleh nggak? Boleh, Atau harus terpisah lagi solusinya? boleh. Hmm, Nggak apa-apa. solusi jadi di how ya. Solusinya itu, mereka tuh sebelum bawa ke jalur hukum katanya nggak selesai ya di bagian keluarganya. Tapi dia udah ada kayak surat wasiatnya gitu, bukan sih? Kalau misalnya kita tulis solusinya itu mereka lebih ada komunikasi antar keluarga gitu, bisa nggak ya? Yang kita udah tadi jadi apa aja? When itu kayaknya pertengahan Juli. Pertengahan Juli. Di sini ngomongnya sih gitu ya. Bener gak? Kalian carinya gimana? Bentar, dikit lagi gue selesai nonton itunya. Oke. Yang lain? Lagi nonton videonya gue. Oke. Dek, tadi yang sebutin yang when itu berapa? 8 Agustus ya atau berapa? 3 Agustus. Oke. Ini di sini ada 3 sama 4 Agustus. Dia pilih yang mana? Dua-duanya aja. Tapi tulisannya sih 3 sampai 4 aja kalau mau. tanggal 3 tuh cabut gugatannya. Iya, udah kalau gitu 4 aja. 3 cabut gugatan kok jadi 4. Udahlah, dua-duanya aja kali. Habis dia cabut gugatannya, dia gugat lagi kan? Iya, tapi berarti sebelum cabut gugatannya dia gugat dulu dong sebelum itu. Ya, atur aja. Jadi emang ketik yang Y, kenapa itu gara-gara papanya meninggal kan? Ini ada. Apa namanya siapa? Eka Cipta Wijaya. Karena ayah. Ini ada ini gua ketemu kayak kenapa dia cabut gugatan, perlu nggak? Bebas, terserah, boleh aja kali. Gua coba saja ya di ini di chat. Mau cabutan? Bilangnya karena ayahnya Eka Cipta kepala Sinarmas. Pak Yus. Ya, gimana? Ini kita udah cari-cari sih. Tapi nanti ini kita bakal bahas di kelas ya, Pak? Iya, bakal di ngomongin di presentasi. kelas. Iya. Presentasi singkat gitu aja kan, Mbak? Iya, singkat. Tolong diumumkan dong di grup kelas waktu kita 3 menit lagi, biar teman-teman Oke, Pak. bisa atur waktu ya.
Oke, Pak. Oke, kita gabung lagi di ruang besar ini. Baik, kita menyampaikan hasil yang sedapatnya, maksudnya sebisanya kita dapatkan. Nanti kita saling melengkapi lah ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yuk, saya mulai dari breakout room 1. Ada Marcelo, Adrian, Amadea, Angelique, Brandon, Catherine, Cecilia. Juru bicaranya siapa? Singkat cerita, persoalannya tentang apa dan lain sebagainya. Tadi 5W1H itu
Jangan didekati secara kaku, tapi itu hanya mau membantu kerja ilmiah saja sebenarnya ya. Oke, persoalannya apa, lalu solusinya apa, itu aja yang disampaikan. Ya, silakan. Ya, dari room 1, juru bicaranya. Jadi masalahnya itu kan kepala dari kepala dari Sinarmas Group, Eka Cipta barusan meninggal dunia. Jadi anak-anaknya rebutan hartanya gitu. Jadi yang kasus ini yang anaknya Freddy Wijaya itu kan anak di luar nikah gitu karena dianggap istrinya nggak sah gitu. Jadi ia menggugat kelima saudara tirinya yaitu Indra Wijaya, Teguh Ganda Wijaya, Mukhtar Wijaya, Jafar Wijaya, dan Franky Usman Wijaya. Awalnya dia menggugat kelima saudara tirinya pada pertengahan Juli, namun pada Agustus dia mencabut gugatannya. Lalu pada 4 Agustus dia menggugat lagi. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin menuntut apa yang menjadi haknya. Tapi mungkin karena dia merasa nggak adil karena saudara tirinya dapat warisan yang lebih banyak jumlahnya. Oke, tahan dulu sampai di situ. Ya, yang lain, data ini ada yang kurang nggak? Kelompok lain tambahin. Pak. Ya, Thomas. Tadi saya dengarnya itu, Pak. Kalau misalnya anak tiri dapatnya 1 M. Kalau anak sah 2 M. Iya. Kalau misalnya itu yang video ya, yang video kan? Kalau aset-aset sisanya itu siapa yang dapat dong, Pak? Nah itu yang dia gugat sebenarnya. Aset itu siapa yang punya? Kan ada di video. Oke, dari data tadi, kekurangan data aja ya. Coba, ada nggak datanya kurang? Biar dilengkapin. Kasusnya sebenarnya dicabut dari pengadilan apa dilanjut? Siapa yang dapat cerita itu? Ada nggak yang dapat cerita itu? Waktu menggali ke berbagai web. Oke, data udah cukup ya. Nah sekarang solusi dari breakout room 2, kelompoknya Chelsea, Selin, Ryu, Devina, Dilan. Yuk, 1 orang juru bicara. Menurut kelompok kami, Pak, solusi yang bisa diberikan itu pertama sebelum terjadinya konflik kita harus meningkatkan komunikasi antar anggota keluarga. Jadi biar ada komunikasi walaupun si Freddy Wijaya ini bukan saudara kandungnya mereka. Ya. Nah selain itu mereka juga harus memupuk keharmonisan sejak dini. Ya. Itu aja Pak dari kelompok kita. Oke, lanjutin kelompok yang lain. Tambahin dari breakout room yang lain. Sebelum terjadi ya, Pak? Ya, dua-duanya boleh lah. Ya, menurut kelompok 6 ya, Pak? Menurut ya, kelompok 6. Harusnya kayak sebelum Eka Ciptanya meninggal, harus diomongin dulu, Pak. Ya, komunikasi sih, Pak. Balik lagi. Oke. Terus? Jadi, sebelum si Eka Cipta meninggal, nggak sopan ya. Sebelum beliau meninggal harusnya diomongin dulu misalnya anak-anaknya siapa aja supaya kan saling kenal. Katanya kan ada anak di luar nikah kan. Jadi bisa jadi anak sahnya nggak tahu anak luar nikahnya siapa. Tahu-tahu udah muncul aja. Jadi buat dilurusin dulu sih semua masalahnya. Terus dikasih tahu juga aset ini siapa yang megang gitu kan. Itu selagi hidup ya. Itu kan maksud Thomas, orang tuanya selagi hidup begitu. Oke, yang lain. Kelompok yang lain. Di kelompok 3, Pak. 3 ya, Felix. Oke. Solusinya itu sebelum beliau Pak Eka Ciptanya meninggal itu harusnya beliau itu nulis surat warisan, Pak, buat anak-anaknya supaya jelas mana dapat mana, Pak. Ya. Terus kalau untuk setelah meninggal itu harus kalau memang udah terlanjur ya udah berarti harus diselesaikan di pengadilan, Pak. Ya. Oke, tapi kalian tadi dapat data nggak? Sebenarnya surat warisannya ada, udah dibacain, ya.
Cuman yang jadi penasaran aset yang lainnya tuh gimana, itu yang saya juga nggak dapat tuh ceritanya ya kan. Yang 600 sekian triliun itu punyanya siapa? Kan masing-masing ada yang dapat 1 miliar, ada yang 2 miliar gitu ya kan ya. Setelah dibacakan surat wasiat gitu ya kan. Nah, ya Pak Predi ini penasaran sama aset karena itu bagian yang mungkin nggak ada di dalam surat wasiat kali ya. Oke, lanjut. Kelompok yang lain yang belum bicara 5 dan 6, ada tambahan? 5 dan 4? Sebenarnya dari kelompok 5 ya, Pak. Kita sejujurnya sama-sama aja, Pak, kayak yang lain, Pak. Kayak mirip semua sih, Pak. Kayak apa yang kita tadi mau ngomongin juga. Oke, nggak apa-apa. Kalau mirip, kita lewat ya untuk Pak. mempersingkat waktu kita. Kita kembali ke sini tadi ya, kasus konflik. Solusinya sebelum terjadi gimana, sesudah terjadi gimana. Tapi saya mau ke sini dulu ya. Coba kita lihat. Inilah biasanya konflik-konflik dalam keluarga ya. Di dalam kasus kita itu ada nggak ya bagian-bagian yang ada di sini. Misalnya, kenapa sih keluarga suka konflik? Ya, mayoritas persoalan uang. Nah, ini tadi kan. Memang ya, ini kasus uang itu bikin kakak sama adik bikin jadi pecah. Ya, kalau kaya banget ya, tapi kalau miskin sih nggak ada pecahnya ya kan, akur aja ya kan, nggak ada yang dibagi soalnya ya kan. Ya, tapi kalau udah kaya raya dengan aset 600 sekian triliun, aduh itu luar biasa itu. 600 sekian triliun cuma dapat 1 miliar. Ya, itu yang penasaran ya kan, orang yang dapatnya juga kan. Terus lebihnya gimana gitu ya. Nah, uang ini bisa jadi akar konflik. Ya. Lalu perbedaan pendapat. Ya, biasanya dalam keluarga itu orang tua itu perbedaan pendapat yang paling sering adalah tentang kedisiplinan anak. Ya, ribut tuh tentang kedisiplinan anak. Terus hal-hal sepele. Nah, ini yang lebih sering juga nih, hal sepele. Ya, hal sepele itu misalnya apa sih? Ya, nggak usah inilah yang besar-besar. Gunting kuku. Gunting kuku aja bisa ribut. Ya kan? Apalagi kalau ada anggota keluarga yang naruh gunting kukunya suka ya bukan pada tempatnya. Nah, itu ribut tuh saat kita butuhkan. Atau gunting-gunting yang lain lah kalau lagi nyari gunting. Nah, di rumah saya juga begitu. Kalau udah nyari gunting udah aduh ya pada hilang kemana ya. Saya sempat sekali sangat emosi dan bertekad saya mau beli 20 gunting lalu nanti akan saya taruh di kamar mandi berapa di dapur. Saya akan sebar-sebar di semua tempat gitu ya. Saking keselnya setiap kali mau pakai gunting nggak ada gitu. Itu hal sepele gitu, tapi nggak sampai ribut sih. Cuman kesel aja. Itu hal sepele itu yang harus kita perhatikan juga nih ya, penyebab konflik. Campur tangan dari keluarga besar, ya, mertua atau adik, kakak dan sebagainya ikut ngurusin rumah tangga kita lah gitu ya. Ketidakhadiran anak maksudnya apa nih? Nggak punya anak aja bisa ribut, ya cerai. Lalu perselingkuhan, ya. Istri kurang terampil ngurus rumah, ini juga bisa jadi ribut. Nah, komunikasi, tadi udah disinggung tadi ya, ada komunikasi. Cuman komunikasi di bagian ini lebih kepada kesibukan. Ya, setiap orang sibuk lalu nggak punya waktu untuk saling berbagi cerita dan sebagainya. Perbedaan di antaranya adalah perbedaan karakter, perbedaan suku, perbedaan etnis, pandangan, pendidikan. Ini juga punya pengaruh yang luar biasa besar juga nih terhadap konflik. Itu makanya kalau memutuskan nikah dengan etnis yang berbeda atau suku yang berbeda, itu udah harus benar-benar diyakini dengan sungguh-sungguh atau dipelajari lah karakter dari pasangan kita itu, dari suku tersebut, dari etnis tersebut. Jangan itu jadi konflik di kemudian hari. Ya. Karena cara bicara satu suku dengan yang lain kan beda ya. Kalau menurut suku itu kan, itu kasar banget. Tapi menurut dia sih kagak kasar ya, nggak kasar. Misalnya saja kalau nonton drama Korea, kalau bilang, hey, ya, gitu ya kan, ya. Kalau saya kan lihat, ih, kasar juga ya orang Korea. Kalau gitu, tapi kan menurut mereka itu udah biasa gitu ya. Nah, itu aja kita harus penyesuaian gitu kan ya. Nah, ini seputar konflik keluarga. Nah, kalau kita bicara tentang Alkitab tadi, coba, udah sampai di mana tadi? Apa keterhubungan ayat ini dengan solusi-solusi kita misalnya? Kelompoknya Felicia, udah sampai ke situ belum pembahasannya? Belum, Pak. Belum. Kelompok siapa yang sudah sampai ke sini?
kelompok saya udah, Pak. Oh iya, silakan berbagi ya. Di sini Efesus 5 ayat 22 sampai 23 nggak terlalu kita singgung karena membahas tentang dasar hidup suami istri. Karena kasus Sinarmas ini tuh lebih berhubungan ke saudara, jadi kita menghubungkan ke Efesus 6 ayat 1 sampai 4, lebih fokusnya ke ayat ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Ini titik berat kelompok kami itu keserakahan, Pak. Kalau misalnya memang mereka mau ambil alih perusahaan tersebut, mereka yakin mereka tetap bisa handle perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, saya tanya ke Chelsea, jadi Efesus 5 dan 6 ini masih up to date untuk menjawab persoalan-persoalan besar di kehidupan keluarga ya? Menurut saya masih, Pak. Masih ada beberapa kata yang terhubung dengan kehidupan sekarang. Oke. Yang lain silakan buka Alkitab digitalnya di rumah masing-masing ya. Kita cocokkan dengan data-data yang ada di saya ya. Kita mulai dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Di sini dikatakan istri tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan ya. Sebab suami itu adalah kepala istri dalam segala sesuatu. Ya, jadi istri harus menghormati suaminya. Ya, jangan bentak-bentak suami. Ya, jangan istri lebih galak dari suaminya, atau dalam bahasa sekarang dikenal dengan istilah suami-suami takut istri. Ya, nggak boleh. Dalam pernikahan Kristiani, seorang istri tetap harus hormat kepada suaminya. Seperti hormatnya dia kepada Tuhan. Gitu. Nah, tapi juga suami bukan lantas semau-maunya juga. Ada juga di sini peran suami. Hei suami, kasihi istrimu. Seperti apa? Seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi kalau Yesus itu begitu sayang sama jemaatnya, kamu juga suami sayangi istrimu. Kalau suami sayangi istrinya, mungkinkah terjadi perselingkuhan? Nah, lalu dilanjutkan lagi, suami dan istri itu mereka adalah satu daging. Ini konsep dasar dulu yang harus dipenuhi untuk menuju ke topik kita ini, adanya keadilan dan perdamaian di dalam hidup keluarga. Seringkali pertengkaran dalam hidup keluarga itu di bagian ininya aja udah nggak beres nih hubungan suami dan istri. Ya. Apalagi si istri dari keluarga kaya, si suami dari keluarga yang kurang kaya. Nah, lebih dominan deh istrinya. Ya. Nah, ini pun harus beres di sini. Lalu di bagian yang ini Efesus 6 ya, kita buka ya. Ayat 1 sampai 4. Memang terkhusus kepada anak-anak untuk menaati orang tua ya dalam Tuhan. Taat orang tua tetapi dalam Tuhan ya. Ada orang tua yang nyuruhnya nggak benar. Nah, itu pun kita ya boleh tidak taati karena dia nggak dalam Tuhan. Ya, orang tua yang menjual anaknya segala macam. Nah, tapi menaati orang tua yang dalam Tuhan. Hormati ayah dan ibu, sebab itu perintah penting, kita akan bahagia dan kita akan menjadi panjang umur. Nah, bapak-bapak, ya, jangan bangkitkan amarah di hati anak, bikin anak jadi dendam, ya, marah, benci sama bapaknya. Jangan, bapak-bapak diingatkan, jangan bangkitkan amarah di hati anak. Didik anak menurut ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kalau udah seperti ini anak-anak, ya berarti kita udah yakin bahwa yang namanya keadilan dan perdamaian tentu akan terwujud dalam hidup keluarga. Saya seringkali membandingkan keadilan dan perdamaian itu seperti mata koin ya, yang punya dua sisi yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya ya, nggak akan dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya ini. Nah, dari keadilan dan perdamaian ini kita belajar tentang nilai-nilai Kristiani, yaitu nilai pengorbanan dan rendah hati. Jadi dalam anggota keluarga itu harus ada kerendah hatian dan pengorbanan satu sama lain. Seorang ibu tentu akan sangat capek untuk mendidik anak-anak di rumah walaupun dia nggak kerja. Ya. Nah, seorang suami juga jangan terlalu menyalahkan seorang istri kalau mungkin agak keteter pekerjaan rumahnya, tapi karena ngurus rumah tangga juga, walaupun cuman ibu rumah tangga ya capek loh. Ya.
Jangan dikira yang capek itu cuma kerja di kantor. Ya, coba aja tanya mama kamu ya yang kesehariannya ada di rumah, ngurus rumah tangga tanpa pembantu ya, saya bicara tanpa konteks pembantu. Wah, itu capek banget. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bicara tentang cara ngatasi ya? Nah, ini tentu beragam. Misalnya kalau tentang uang, ada konflik tentang uang, cara ngatasinya gimana? Gimana Felix kalau tentang uang cara ngatasinya? Ya Pak, kenapa tadi pertanyaannya? Kalau konfliknya itu tentang uang, cara ngatasinya gimana? Gantung pengaturannya aja sih Pak, menurut saya. Kalau misalnya ada masalah keuangan di dalam keluarga. Iya, manajemen keuangannya ya enggak? Kalau tentang hal sepele, Kevin, solusinya gimana? Jangan ya solusinya jangan permasalahin hal sepele. Ya dilewatin aja hal sepele. Yeah. Kalau tadi kasus tentang gunting kuku, gimana tuh? Pernah ngalamin nggak, Kevin? Iya, sering diomelin, ngilangin gitu. Ya kan, itu real kan? Ya, hal-hal yang sepele itu jadi kita ribut, jadi kita kesel, ya kan? Oke, ini tentang cara atasi tentu kita harus memperbanyak hikmat kita ya tentu dari pembacaan firman Tuhan supaya kita diberikan hikmat untuk mengatasi persoalan-persoalan kita. Gitu ya. Oke, saya mau singgung dulu di bagian yang ini tentang apa yang harus kita lakukan, penugasan kita. Kita sudah membahas tentang keadilan dan perdamaian. Ya, itu penting banget dalam hidup keluarga. Ya, bagaimana peranan ayat ini juga menginspirasi kita untuk menghadirkan keluarga yang damai. Kita udah belajar dari konflik-konflik yang ada, ternyata habis kita bahas Alkitab Pedoman, nah inilah kasus realnya. Ya, nggak semulus yang kita kira, tetap ada persoalan. Nah, sekarang melalui penugasan, kita membuat sebuah karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Ini tugas kelompok ya. Satu kelompok isinya 7 orang, kamu membuat video, lalu di dalam video itu ketika orang menonton video itu, orang tergerak untuk mewujudkan hidup yang adil dan damai dalam hidup keluarga. Jadi, sebuah video yang mendidik masyarakat lah ya, walaupun kita tidak akan expose ini di media sosial, tetapi anggapannya dalam benakmu, anggapannya harus seperti itu. Seakan-akan ini akan diekspos di media sosial, lalu ini akan membuat orang untuk untuk sungguh-sungguh menjalankan nilai-nilai adil dan perdamaian ini di tengah hidup keluarga mereka. Kita akan mempresentasikan ini di minggu depan ya. Contoh videonya tadi udah saya tayangkan juga. Itu hanya contoh saja, tidak harus seperti itu. Ya, tentu yang menginspirasi kamu, inspirasi kreativitas tentu bisa berbagai macam ya bentuknya. Baik. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini. Cukup? Ya, semoga materi ini memperkaya pemahaman kita betapa pentingnya keluarga itu ya. Keluarga itu penting banget bagi kita jaga dengan baik, ya. Jika suatu saat kelak kamu berumah tangga, milikilah keluarga yang sungguh ideal yang bisa kamu raih. Ya, semoga apa yang kita pelajari ini bukan sekedar teori belaka, tetapi ini menjadi pemacu kita untuk menghadirkan keluarga-keluarga hebat di masa yang akan datang. Baik, saya akan tutup pembelajaran ini. Saya mohon Euclid berdoa penutup bagi kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati pembelajaran, terutama pembelajaran PAK pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan di pelajaran lain. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Silakan disiapkan
Siap. Beri salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Rafael, saya pindahin dulu ke host ya. Makasih, Pak. Oke, coba kita lihat. Apakah sudah ya, Rafael? Oke, terima kasih Pak Yus. Terima kasih, Bu Afi. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya. Sorry ya, mohon maaf. Kaget saya. Terlambat dikit. Siap. Bentar ya.